kita berdua di Hoax or Fact this week. Kali ini kita bakal ngomongin 5 deretan hoax or fact yang paling sering diomongin warganet. Belakangan ini beredar kabar di media sosial bahwa Tom Hanks meninggal dunia pada usia 63 tahun. Kira-kira gimana ya kebenarannya? Yuk kita cek faktanya. Kabar itu beredar dari sebuah artikel yang dimuat oleh situs thedailystar.com yang berjudul Queensland, Australia, aktor Tom Hanks telah meninggal dunia pada usia 63, yang diunggah pada Jumat 13 Maret 2020. Dalam artikel itu tertulis bahwa seorang juru bicara Queensland Health mengatakan aktor itu meninggal pada Jumat malam AS dari komplikasi sehubungan dengan COVID-19. Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson sedang dirawat di rumah sakit Universitas Gold Coast setelah baru-baru ini didiagnosis dengan virus mematikan. Setelah ditelusuri, kabar itu tidak benar. Berita mengenai Tom Hanks meninggal dunia itu tidak berdasar. Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson positif mengidap virus corona. Hal itu disampaikan langsung oleh Tom Hanks melalui akun Instagram resminya @TomHanks pada Kamis 12 Maret 2020. Dalam unggahannya, Tom mengatakan bahwa dirinya dan sang istri ingin mengucapkan terima kasih karena telah merawat mereka dengan baik. Mereka memiliki COVID-19 dan berada dalam isolasi sehingga Tom dan Rita tidak menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Jadi, kabar mengenai kematian Tom Hanks itu tidak benar alias hoax. Baru-baru ini beredar kabar di media sosial yang menyebut orang dengan golongan darah A mungkin lebih rentan terhadap virus corona, sedangkan mereka yang memiliki golongan darah O bisa lebih resisten. Kira-kira gimana ya informasinya? Yuk kita cek kebenarannya. Beredar kabar di media sosial yang menyebut orang dengan golongan darah A mungkin lebih rentan terhadap virus corona, sedangkan mereka yang memiliki golongan darah O bisa lebih resisten. Setelah ditelusuri, kabar tersebut benar adanya. Dikutip dari New York Post, menurut sebuah studi pendahuluan baru di Cina, para peneliti yang mempelajari COVID-19 di pusat wabahnya Wuhan dan kota Shenzhen menemukan proporsi pasien golongan darah A yang terinfeksi dan meninggal akibat virus ini secara signifikan lebih tinggi daripada mereka yang memiliki golongan darah yang sama di masyarakat umum. Pasien dengan golongan darah O sementara itu membuat proporsi yang lebih kecil dari mereka yang terinfeksi dan meninggal akibat virus tersebut. Disebutkan, tim yang dipimpin oleh Wang Xihuan menyebut studi ini sebagai langkah awal dengan usaha lebih keras untuk mengembangkan temuan yang lebih konkret. Penelitian tersebut dipublikasikan di Mothership.org yang membagikan golongan darah dari 2.173 kasus virus corona yang dikonfirmasi di Wuhan dan Shenzhen dengan lebih dari 3.694 penduduk sehat di wilayah Wuhan. Sebanyak 31,16% penduduk Wuhan memiliki golongan darah A, sedangkan 37,75% pasien virus corona yang disurvei di Rumah Sakit Jinyintan Wuhan setempat memiliki jenis darah yang sama. Dibandingkan dengan 33,84% pada populasi umum. Adapun studi ini juga memeriksa 206 pasien yang meninggal karena virus dan menemukan 85 korban atau 41,26% memiliki darah tipe A. Artinya, hanya 52 dari kematian atau sekitar seperempat yang memiliki golongan darah O. Namun, dijelaskan jika Anda memiliki golongan darah A tidak perlu panik. Lantaran hal itu tidak berarti akan terinfeksi 100%, begitu juga dengan orang yang memiliki golongan darah O tidak berarti benar-benar aman. Pasalnya, mencuci tangan dan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sangatlah penting. Di tengah paniknya masyarakat karena virus corona, beredar video kedatangan warga negara asing asal Cina di Bandara Haluoleo, Kendari. Video itu kemudian dikaitkan dengan virus corona yang telah mewabah di seluruh dunia. Yuk kita cek kebenarannya. Beredar video kedatangan warga negara asing asal Cina di Bandara Haluoleo, Kendari. Video berdurasi 58 detik itu memperlihatkan sebanyak 40 WNA tenaga kerja asing asal Cina lengkap dengan koper dan menggunakan masker keluar dari ruangan kedatangan Bandara Haluoleo. Video itu kemudian dikaitkan dengan virus corona yang telah mewabah di seluruh dunia. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Mardisyam membenarkan video tersebut. Namun ia mengatakan tenaga kerja asing asal Cina itu datang dari Jakarta, bukan dari Cina. Disebutkan TKA asal Cina itu usai mengurus perpanjangan visa istimewa di kantor kedubes Cina yang ada di Jakarta.
Visa istimewa yang dimaksud karena pesawat dari Jakarta tujuan Cina sudah tidak beroperasi setelah virus corona menyebar dan selama di Jakarta juga para TKA tersebut telah dikarantina. Dijelaskan selanjutnya mereka akan kembali bekerja di perusahaan smelter yang ada di Sulawesi Tenggara. Pihaknya menyebut 40 TKA itu telah dilengkapi dengan surat dari Karantina Kesehatan Pelabuhan atau KKP dan perizinan dari imigrasi sebelum tiba di Kendari. Ia mengatakan akibat video itu telah terjadi keresahan di tengah masyarakat dan menjadi viral setelah ada yang mengunggah di media sosial. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebar informasi yang membuat keresahan karena bisa dijerat pidana Undang-Undang ITE. Jagat media dihebohkan dengan beredarnya kabar dari Cristiano Ronaldo. Pemain bola asal Portugal itu dikabarkan menjadikan hotelnya sebagai rumah sakit untuk pasien virus corona. Yuk kita cek kebenarannya. Berita tersebut pertama kali diterbitkan oleh media Spanyol yaitu Marca. Dalam berita itu tertuliskan bahwa Ronaldo tidak akan menarik biaya bagi orang yang menjalani perawatan di rumah sakit miliknya. Setelah ditelusuri, kabar itu tidak benar. Melansir dari bolasport.com, kabar dari Marca tersebut disanggah oleh salah satu reporter stasiun televisi lokal Portugal, Filipe Caetano. Caetano memberikan sanggahannya melalui akun Twitter @filicaetano bahwa berita itu tidak benar dan palsu. Marca sudah menghapus berita tersebut setelah muncul cuitan dari Caetano itu. Namun, berita mengenai Ronaldo menjadikan hotelnya sebagai rumah sakit tersebut terlanjur menjadi viral. Beredar kabar bahwa minum alkohol dapat mencegah virus corona. Kira-kira gimana ya kebenarannya? Yuk kita cek faktanya. Kabar tersebut tersebar dalam bentuk edaran yang mengatasnamakan St. Luke's Hospital. Dalam edaran itu tertulis bahwa setelah dilakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa mengonsumsi alkohol dapat mengurangi risiko tertular virus corona. Dalam edaran itu juga tertulis, vodka adalah yang paling direkomendasikan. Kabar yang telah beredar luas itu tidak benar. St. Luke's Health System memberikan klarifikasi melalui akun resminya di Facebook @StLukesKC bahwa minum alkohol dapat mengurangi risiko COVID-19 tersebut tidak benar. St. Luke's mengikuti bimbingan CDC dan mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan selama 20 detik, terutama setelah menggunakan toilet, sebelum makan, setelah menutup hidung atau batuk. Nah itu tadi 5 deretan hoax or fake this week. Jangan sebar sebelum cek kebenarannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.